Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As people, ketemu lagi bareng Bang Kevin di sini. Kita akan masuk ke konten yang baru dari Astara, namanya Perhatiin Deh. Perhatiin dia, perhatiin apaan sih Bang Kevin? Perhatiin gaya bicara guru-guru kita. Ya, dalam hal ini yang kita harapkan adalah kita bisa menyampaikan yang baik dengan cara yang baik, sebaik mereka guru-guru kita menyampaikan juga kebaikan-kebaikan kepada kita. Episode pertama kali ini kita akan membahas tentang the most requested. Dia adalah Ustadz Nuzul Dzikri hafizahullah ta'ala. Yang kita kenal biasanya Ustadz Nuzul Dzikri itu tenang, stabil, gitu-gitu, datar gitu ya. Nah, kali ini Bang Kevin akan kasih lihat ketika Ustadz Nuzul khutbah. Dia akan keluarkan dinamika dan intonasinya. Yuk kita cek sama-sama di sini. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Jangan sampai kita gagal paham selama 1 bulan kemarin, sehingga begitu Ramadan berakhir juga sholat tahajud kita. Begitu Ramadan berakhir juga infak kita. Begitu Ramadan berakhir juga sahur kita. Pada di depan kita ada qadha misalnya, di depan kita ada puasa sunnah. Nah, dari potongan video itu kita bisa lihat Ustadz Nuzul Dzikri betul-betul memainkan dinamika. Antum sebagai seorang yang bisa berdakwah lewat obrolan sehari-hari segala macam, itu juga bisa memainkan dinamika. Kapan kita harus tinggi suaranya, kapan kita harus rendah suaranya. Nah, Ustadz Nuzul umumnya kita dengar datar gitu ya. Itu pas kajian, pas khutbah beliau betul-betul memainkan skill komunikasi yang beliau punya, dan masya Allah tadi dinamikanya bisa naik turun gitu ya. Kita lihat sekali lagi di sini. Yang kita ibadahi di Ramadan adalah Allah yang di bulan Syawal. Allah yang kita ibadah di bulan Ramadan adalah Allah yang ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sampai Ramadan tahun depan insyaallah ta'ala. Kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah, mengapa kita semangat beribadah hanya di Ramadan saja? Jadi nggak selamanya naik. Ketika gini, buat ke teman-teman semua yang mau belajar gimana caranya menyampaikan, nggak selamanya tinggi-tinggi keras-keras itu berarti semangat dan baik, nggak juga. Kadang-kadang ada di mana kita harus bermain intonasi dan dinamika. Ya. Allah kita di Ramadan juga merupakan Allah kita di bulan Syawal. Itu naik dan juga turun. Kadang di beberapa informasi justru kita harus rendahkan suara agar betul-betul masuk ke hati pendengar. Masya Allah Ustadz Nuzul ya, hafizahullah ta'ala. Selain intonasi dan dinamika, Ustadz Nuzul juga paling, dan menurut Bang Kevin, paling pintar bermain diksi atau pemilihan kata. Kita lihat di sini. Ini masalah dari dulu, karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, selama ini kalau kita dengar kisahnya Nabi Adam alaihissalam dan iblis, yang kita kira letak kesombongan iblis adalah ketika kalimat engkau ciptakan aku dari api dan api lebih baik daripada tanah ya Allah. Kita kira di situ. Ustadz Nuzul punya pandangan yang lain. Lihat sini, unik sekali masya Allah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Diserang. Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Nah, Allah. jujur ya, Bang Kevin pertama kali nonton video ini, kok ada yang diserang, yang dibodoh-bodohin, ini maksudnya apa? Bang Kevin lihat lagi. Bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Boom, pas dengar kayak gitu, iya juga ya. Ternyata letak kesombongan iblis bukan pada merasa lebih baik daripada Adam, bukan. Tapi karena menganggap perintah Allah itu nggak masuk akal. Ustadz Nuzul Dzikri, masya Allah. Analisanya, permainan diksinya, diserang, dibodoh-bodohi, luar biasa. Sehingga kita jadinya tahu bagaimana karakter iblis yang sesungguhnya. Sungguh permainan kata-kata itu luar biasa teman-teman semua. Ya, kita cek lagi di sini. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Perintah yang bodoh, perintah tidak masuk akal. Benar, terus setelah kita pikir-pikir, iya juga kenapa iblis nggak mau patuh sama Allah, karena merasa ini perintah nggak masuk akal. Dan hati-hati teman-teman semua, kalau kita menimbang perintah Allah dengan akal kita, khawatir kita kayak gini, khawatirnya kan gitu. Kalau bahasa Tom, ini nggak worth it banget nih Nggak Allah worth it gitu. banget karena Makanya kan Allah langsung habisi dia, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin, ini lebih besar dari itu.
Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Dan banyak lagi. Teman-teman kalau mau lihat bagaimana kayanya diksi Ustadz Nuzul Hafizahullah Ta'ala, silakan tonton ceramahnya beliau yang menceritakan, kalau nggak salah waktu itu ketika Ibunda Aisyah difitnah, ketika Ibunda kita difitnah kalau nggak salah, mengenai masalah haditsatul ifki itu. Wah, Masya Allah, itu diksi beliau, diksinya, analoginya, Masya Allah, keren banget. Kita belajar gaya komunikasi para ustadz bukan untuk supaya menyaingi mereka, enggak. Supaya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ada hidayah yang sampai ke orang melalui gaya komunikasi kita, gaya bicara kita, yang kita bisa perhatikan dari guru-guru kita. Yang terakhir, yang Bang Kevin nggak bisa tampilkan di sini, Ustadz Nuzul itu main perasaan. Ustadz Nuzul itu kalau menyampaikan berbobot karena hatinya mengatakan hal yang sama. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala, apa yang dari hati akan sampai kepada hati. Oke, segitu dulu episode pertama dari konten Perhati Indeh dari Astara ini. Untuk episode berikutnya kira-kira mau siapa lagi nih? Komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.